Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita hukum acara pidana. Yang pengantarnya sudah saya berikan dalam kesempatan yang lalu. Dalam kesempatan kedua ini kita fokus akan membahas mengenai penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 KUHP, karena kita ngomong penyidikan dan penyelidikan, kita ngomong hukum acara, maka sebagai acuan kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut ketentuan hukum lebih lanjut. Jadi kalau penyelidikan itu ya seperti tadi, guna rangkaian kegiatan untuk menentukan apakah ini bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut atau tidak. Itu apa yang akan dilakukan oleh penyelidikan? Dalam penyelidikan ini apa dilakukan oleh penyidik tadi? Yaitu pengumpulan barang bukti dan keterangan dari pelapor. Pengumpulan barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi. Sifatnya tidak perlu justisia, tidak memanggilnya, tidak ada demi keadilan, hanya permintaan keterangan biasanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyelidikan suatu peristiwa yang diduga ada tindak pidananya. Lalu siapa penyelidiknya? Penyelidiknya itu setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 4 KUHP, kita singkat ya, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita singkat dengan KUHP. Apa kewenangan? Kewenangannya diatur dalam pasal 5, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang disangka atau dicurigai, ya kita boleh penyelidikan boleh menanya identitas orang tersebut, tanda pengenalan diri, mengadakan tindakan lain yang hukum yang bertanggung jawab. Tindakan diduga ada satu peristiwa, tutup jalan ini dulu sementara, diblokir jalannya, tindakan-tindakan sementara sesuai aturan hukum. Penyidikan, sekarang kita sudah itu penyelidikan. Lalu apa penyidikan? Jadi kita mahasiswa hukum harus paham apa itu penyelidikan, apa itu penyidikan. Sekarang kita ngomong penyidikan, berarti apa? Dasar hukumnya pasal 1 angka 1 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi. Gunanya apa? Mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Jadi kalau sudah penyidikan berarti intinya mencari tersangkanya dan membuat penyidikannya menjadi terang. Tindak pidananya yang dilakukan terang. Dengan apa biasanya tindakannya? Pemeriksaan kepada pelapor diperiksa dulu. Pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan bukti-bukti, dan pada akhirnya pemeriksaan terhadap tersangka. Lalu siapa penyidik itu? Kita lagi-lagi kembali pada KUHP, kita dasarnya KUHP pasal 6 sudah mengatur pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberwenang khusus oleh undang-undang. Contohnya apa? Misalkan PPNS, pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dari apa? Kantor pajak biasanya ada penyidikannya juga, berfungsi sebagai penyidik dalam kepolisian, tapi dilakukan oleh kantor pajak. Ada penyidik kehutanan, ada kantor pajak, ada kehutanan, ada lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apa dasar hukumnya tentang pelaksanaan KUHP tersebut? Yaitu berdasarkan pasal 2 PP nomor 58 tahun 2010. Pejabat kepolisian negara Indonesia bisa jadi penyidik tentunya karena dasar KUHP. Yang lainnya adalah pejabat pegawai negeri sipil dengan ketentuan, nanti kita jelaskan di selanjutnya apa ketentuannya. Penyidik dan penyidik bantu kita lihat dulu. Jadi siapa? Tidak sembarangan polisi juga jadi penyidik, tidak sembarangan pegawai negeri sipil jadi penyidik. Jadi pejabat penyidik polisi Indonesia
sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP tersebut ada berpangkat paling rendah inspektur 2. Jadi kalau ada sersan atau sekarang itu namanya kalau di kepolisian itu bribda, bribtu itu menjadi penyidik pembantu. Jadi penyidik utamanya harus ada sebagai penyidik paling tidak berpangkat perwira, ya, inspektur 2 polisi, tapi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bribda, bribtu dan sebagainya itu dalam dasar sebagai penyidik pembantu. Kalau penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana PP tahun 2010 tersebut, masa kerja sebagai pegawai negerinya harus jelas ada sesuai PP itu. Masa kerjanya paling singkat 2 tahun. Berpangkat paling rendah penata muda atau golongan 3A. Berpendidikan paling setidaknya sarjana hukum atau sarjana lain yang sesuai dengan penyidikannya tadi. Ada pelatihan, misalkan dia kantor pajak, dia ahli di perpajakan sehingga tahu mengenai penyelewengan pajak, dia harus ada kursus penyidik yang biasanya ini ada di Mabes Polri, ada polisi yang untuk membina daripada penyidik sipil tersebut atau kejaksaan. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum tentunya. Lalu kita lihat sudah penyelidikan sudah, penyidikan sudah. Lalu apa kewenangan dari penyidik tersebut? Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian. Mensterilkan tempat kejadian, mungkin mempolis lain tindakan utamanya, mencegah orang lain masuk yang dapat merusak barang bukti, merusak sidik jari, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka itu, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, melakukan penangkapan, penahanan, lalu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa siapa tadi yang ada pembunuhan, siapa yang melihat terakhir orang ini, lewat kemarinnya kemana, sorenya kemana, itu polisi yang berhak penyidik yang berhak memanggil, mendatangkan orang ahli. Kalau terlalu rumit perkaranya, mengandung masalah lingkungan, masalah perpajakan, masalah-masalah tindak pidana korupsi yang rumit misalkan, boleh mendatangkan ahli untuk membuat terang suatu peristiwa perkara itu terjadi, tersangkanya bisa nampak, delik pidananya bisa terang. Mengadakan tentunya kalau semuanya tidak cukup bukti, penyidik juga punya wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan demi kepastian hukum. Lalu alat bukti apa sih yang dalam perkara pidana itu yang bisa jadi alat bukti? Karena selalu ada sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, bisa nangkap orang, bisa nahan orang. Ya, keterangan saksi, di dalam hal ini bisa saksi korban, keterangan ahli, lalu bukti surat, misalkan ada memo, permintaan uang, korupsi atau perintah tertentu, ada surat yang dipalsukan, suratnya harus ada sebagai alat bukti. Lalu petunjuk dari keterangan dari semua lingkup alat bukti itu ada petunjuk mengarah ke siapa. Lalu yang terutama, yang terakhir adalah keterangan terdakwa, walaupun dalam pasal 52 kalau tidak salah KUHP, terdakwa sendiri boleh terdakwa dijamin bisa memberikan keterangan secara bebas, tapi tetap hakim, karena di dalam pidana ini ada namanya keyakinan hakim nanti itu yang sebagai salah satunya. Lalu saksi, kita bahas tadi saksi. Siapa saksi itu? Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Walaupun dalam putusan MK diperluas, tidak hanya melihat, mendengar, mengalami, tapi orang yang punya pengetahuan terhadap kasus itu juga bisa dijadikan saksi. Jadi saksi, orang yang dipanggil menjadi saksi wajib apa? Hadir di dalam, nanti ditanyakan kepada ahli agama bahwa dalam ayat Al-Quran juga ada perintah untuk menjadi saksi. Jadilah saksi yang adil. Bayangkan kalau saksi dipanggil nggak hadir padahal tersangkanya keliru. Saksi mengetahui bahwa yang bunuh si A
tapi dalam penyidikan ada B yang ditangkap, tapi saksi tahu kalau kebenarannya atau dia tidak mau hadir, berarti kebenaran akan hilang di sini. Sehingga dalam Al-Quran jelas ada perintah untuk bersaksi yang adil. Bila tidak hadir atau tidak hadir terdapat ancaman hukuman sebagaimana pasal 224 KUHP, ancaman hukuman penjara 9 tahun untuk tidak hadir saja. Yang siapa sih yang tidak dapat menjadi saksi dan bisa mengundurkan diri? Ini kita membatasi dalam terdakwa ya. Apa hubungannya dengan terdakwa? Misalkan anaknya terdakwa, cucunya, ponaannya, pakliknya, yaitu dalam segi hukum di keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus ke bawah sampai derajat ketiga. Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak bisa dipanggil sebagai saksi, atau setidaknya dia bisa mengundurkan diri dari saksi karena nggak enak kalau ngomong itu pakliknya sendiri misalkan, nggak enak kalau dia jadi saksi karena untuk keponakannya sendiri. Saudara dari terdakwa juga nggak boleh, ya, anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Suami istri tidak bisa dipaksa jadi saksi dalam suatu tindak pidana walaupun udah cerai, nggak bisa jadi saksi seperti itu, ya. Kalaupun dia mau, boleh jadi saksi di bawah sumpah. Kalau dia keberatan, dia sudah tidak konflik lagi dengan kepentingan kekeluargaannya. Tapi kalaupun tidak, penyidik dapat memeriksa untuk membuat terang, tapi tidak di bawah sumpah. Ya. Dalam proses penyidikan, penyidik juga memiliki kewenangan untuk apa? Melakukan penangkapan. Berarti apa? Dasarnya dalam KUHP juga ada pasal 16. Cukup dengan surat tugas untuk nangkap. Untuk nahan, cukup dengan surat perintah dari atasannya. Melakukan penggeledahan harus ada izin dari ketua pengadilan. Melakukan penyitaan harus ada izin dari ketua pengadilan. Melakukan pemeriksaan surat yang dari pos mau masuk ke rumahnya karena ini dicurigai sebagai tersangka, diperiksa dulu. Setiap surat diperiksa. Itu harus izin khusus kepada ketua pengadilan. Diperiksa, kalau ada cukup bukti ditarik, disita, kalau tidak ada cukup bukti disegel lagi, ditulis bahwa surat ini telah diperiksa oleh penyidik. Itu ketentuannya. Jadi jangan heran kalau surat-surat disensor dulu di kantor pos kalau dalam disuratkan kepada tersangka yang lagi disidik. Ya. Dalam proses penyidikan ini tersangka melihat ya, hukum memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pasal 54 dan 56 KUHP. Bagaimana jika tersangka tidak mampu karena ongkos pengacara mungkin mahal, secara finansial dia tidak punya, untuk ancaman di bawah 5 tahun dia boleh mengesampingkan tidak pakai pengacara, tapi di ancaman 5 tahun sampai pembunuh 15 tahun atau seumur hidup, maka wajib mendapat bantuan hukum atau didampingi pengacara. Kalau tidak mampu, negara menyediakan, pos baku menyediakan, bahkan di dalam undang-undang advokat wajib memberikan bantuan hukum apabila diminta terhadap hal-hal yang prodio seperti ini. Lalu apa? Setelah proses penyelidikan, penyidikan selesai dilaksanakan, sudah terang tersangkanya, sudah terang peristiwa hukumnya semuanya, penyidik melimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian apakah proses penyidikan ini sudah sempurna. Bila sempurna, P21 istilahnya sempurna, dikembalikan ke suratnya ke penyidik. Penyidik dalam kesempatan selanjutnya melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Tapi bila dirasa oleh penuntut umum itu ada hal-hal yang perlu ditambah, perlu dikoreksi, perlu didalami, maka namanya P19 berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi, misalkan nambah saksi, nambah meriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa, korban, semuanya ya, tambahan alat bukti itu dari petunjuk dari jaksa. Sampai sempurna lagi baru bisa dilakukan penuntutan. Ya, ini ketentuan hukumnya tegas.
14 hari bila polisi sudah melemahkan berkas ke kejaksaan tidak tidak memberi petunjuk, tidak menentukan sikap bahwa ini sempurna apa tidak, secara hukum dianggap sudah sempurna. Maka polisi tinggal kirim tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan. Ini saudara-saudara yang pertemuan kali ini kita batasi sampai penyelidikan dan penyidikan ini sampai pada kejaksaan. Nanti ada lagi mata kuliah selanjutnya mungkin mengenai hak paksa, ya, hak paksa. Lalu nanti ada crime justice system kita, bagaimana nanti selanjutnya criminal justice system di Indonesia yang berlaku bagaimana nanti pada kesempatan selanjutnya. Ya, mohon dipahami betul, ada calon sarjana hukum harus menguasai betul masalah KUHP dan KUHP ini. Ada kurangnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.